Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Namun sebelum itu, coba kalian siapkan dulu alat tulisnya agar kalian bisa mencatat materi-materi yang ada di video pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja. Materi yang pertama yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Di layar sudah ada dua pecahan. Yang pertama itu gambar pecahannya bernilai 1/8 dan gambar yang satu laginya bernilai 2/8. Nah, kita diminta untuk menghitung penjumlahan pecahan 1/8 ditambah 2/8. Yang harus kita perhatikan di sini adalah kita lihat penyebutnya sama atau tidak. Nah, di layar ini penyebutnya sama, yaitu sama-sama 8. Sehingga kalau misalkan penyebutnya sama, maka bisa langsung dijumlahkan pembilangnya. Jadi 1 ditambah 2 itu sama dengan 3/8. Nah, di sini penyebutnya tidak dijumlahkan, tapi tetap sama 8 ya. Nah, di sini penjelasan lebih detailnya. 1/8 ditambah 2/8 itu sama saja ditulis dengan cara 1 ditambah 2/8. Kenapa 8? Karena penyebutnya sama-sama 8. Sehingga kita hanya langsung menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3 dan penyebutnya tetap angka 8 atau nilainya 8. Nah, kemudian di sini ada contoh penjumlahan pecahan berpenyebut sama juga. Nah, gambar pertama itu bernilai 1/4. Gambar yang kedua itu bernilai 2/4. Sehingga kalau misalkan dijumlahkan, itu hasilnya 3/4. Nah, seperti ini ya. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Karena penyebutnya sama, yaitu sama-sama 4, maka pembilangnya langsung bisa dijumlahkan. 1 ditambah 2 itu kan 3 ya. Oke. Nah, ini lebih detailnya. Catatan. Jadi, jika penyebutnya sama, maka langsung bisa dijumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Kerjakan soal di bawah ini. Ada soal 4/7 ditambah 2/7. Kita lihat, penyebutnya sama atau beda? Penyebutnya sama-sama 7 ya. Sehingga bisa langsung kita jumlahkan. 4 ditambah 2/7 sama dengan 6/7. Lanjut. Ada soal lagi. 3/10 ditambah 5/10. Lihat lagi, penyebutnya sama atau beda? Penyebutnya sama-sama 10. Jadi, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya, yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8, kemudian penyebutnya tetap 10. Tidak ikut dijumlahkan 10 tambah 10, tidak ya. Tapi tetap 10. Itu pengurangan pecahan berpenyebut sama. Di layar ada gambar ya, ada gambar pecahan. Diambil gambar pecahan lagi sama dengan berapa gitu. Oke, gambar yang pertama itu kira-kira nilainya berapa? Coba kalian hitung. Gambar yang pertama itu pecahannya bernilai 9/15 karena kotak yang diwarnain itu ada 9 dan jumlah kotak seluruhnya ada 15.
Kemudian gambar yang kedua, itu nilainya berapa? Nilainya 6/15. Nah, sudah dapat nilai dari kedua gambar yang ada di layar. Kemudian kita diminta untuk menghitung pengurangan antara 9/15 dikurangin 6/15. Oke, kita lihat penyebutnya beda atau sama. Penyebutnya itu sama ya, yaitu sama-sama 15. Sehingga kalau misalkan penyebutnya sama, kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya. Berarti 9 dikurang 6, 9/15 dikurang 6/15. 9 kurang 6 itu berapa? Hasilnya 3/15. Sama ya. Penyebutnya itu juga tidak kita kurangkan, tidak kita hitung. Penyebutnya tetap sama 15. Nah, yang dikurangkan hanya pembilangnya saja, yaitu 9 dikurangi 6. 9 dikurangi 6 itu kan 3 ya, jadi nilainya 3/15. Nah, ini gambarnya, 3/15 itu seperti ini. Nah, di sini ada soal lagi. Yang pertama itu pecahannya berapa? Gambar yang pertama, pecahannya kalau kita hitung itu adalah 4/6 dikurangin 2/6. Karena penyebutnya sama, maka kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya. 4 dikurangin 2, yaitu 2/6 ya. Paham ya? Kerjakan soal di bawah ini. Ada 2 soal. Yang pertama, 6/9. 6/9 dikurangin 2/9. Kita lihat penyebutnya. Sama-sama 9, sehingga kita bisa mengurangkan pembilangnya langsung, yaitu 6 dikurangi 2. Penyebutnya tetap 9 ya. Jadi 6 dikurangin 2 adalah 4/9. Paham ya? Selanjutnya nomor 2, 8/12 dikurangin 7/12. Kira-kira hasilnya berapa? Oke, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya sama-sama 12. Sehingga kita bisa langsung mengurangkan 8 dikurangin 7 alias pembilangnya. Hasilnya yaitu 1/12. Di sini ada catatan juga. Jadi, jika penyebutnya sama, maka langsung bisa dikurangkan pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tidak perlu dikurangkan. Materi selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Di sini ada contoh soal 1/2 ditambah 1/3. Nah, kita lihat, amati penyebutnya. Apakah semua penyebutnya itu sama? Ternyata penyebut dari pecahan yang dijumlahkan di layar itu berbeda. Yang satu penyebutnya 2, yang satu lagi penyebutnya 3. Nah, lalu gimana Bu cara menghitungnya? Apakah langsung bisa dijumlahkan? Tidak bisa ya. Kita tidak bisa menjumlahkan pembilang apabila penyebutnya itu berbeda. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakannya? Oke, perhatikan. Kita harus mengkali silang. Mengkali silang antara penyebut dan pembilang. Nah, 2 dikali dengan 1, kemudian 1 dikalikan dengan 3, kemudian 2 dikali dengan 3, penyebut dikali penyebut. Oke. Nah, 1 itu dikali silang dengan 3. Kemudian penyebutnya, penyebut dikali penyebut, yaitu 2 dikali 3. Ditambah 1 dikali 2, kali silang lagi ya.
Kemudian penyebutnya tetap 2 dikali 3. Oke, paham ya? Sudah itu kita hitung deh. 1 kali 3 itu 3. Kemudian penyebutnya 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Kemudian pecahan yang satu laginya 1 dikali 2 itu 2. Kemudian penyebutnya tetap 2 dikali 3, 6. Jadi kita lihat lagi. Setelah dihitung penyebutnya ternyata sudah sesuai atau sudah sama. Keduanya sama-sama 6 penyebutnya ya. Yang satu pecahannya 6 penyebutnya, yang satu lagi penyebutnya juga 6. Nah, kalau misalkan sudah sama seperti ini, kita bisa langsung menghitungnya. Menghitung pembilangnya, yaitu 3 ditambah 2. Penyebutnya tetap mengikuti gitu ya. 3 ditambah 2 itu adalah 5. Nah, penyebutnya tetap 6. Jadi nilainya 5/6. Soal selanjutnya. Nah, 2/3 ditambah 1/4. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat dulu penyebutnya. Sudah sama atau beda? Kalau beda, kita samakan dulu penyebutnya. Caranya seperti yang tadi dikali silang ya. 2 dikalikan dengan 4. 1 dikalikan dengan 3. Kemudian untuk penyebutnya, penyebut dikali penyebut. Oke, langsung saja. Oke, 2 dikalikan 4 dikali silang. 2 dikalikan silang dengan 4. Kemudian penyebutnya dikalikan 3 kali 4. Kemudian yang satu laginya 1 dikali 3 per 4 kali 3. Nah, kita hitung. Setelah dihitung dapatlah 2 dikali 4 itu 8. Penyebutnya 3 dikali 4 itu 12. Ditambah 1 kali 3 itu 3. Dan penyebutnya 12. Nah, kita lihat penyebutnya di sini sudah sama kan? Sama-sama 12. Karena sudah sama, kita bisa langsung menjumlahkannya. 8 ditambah 3 itu berapa? 8 tambah 3 kan 11. Tinggal penyebutnya mengikuti, yaitu 12. Sehingga nilainya adalah 11/12. Catatan. Penjumlahan dengan penyebut berbeda, maka harus menyamakan dahulu penyebutnya, lalu bisa dijumlahkan. Kerjakan soal di bawah ini. Ada 2 soal. Yang pertama itu 2/4 ditambah 1/3. Kemudian yang keduanya 2/5 ditambah 4/8. Nah, kita lihat penyebutnya nomor 1. Penyebutnya sama atau beda? Yang satu 4, yang satu 3. Berarti penyebutnya beda ya. Karena beda, kita harus menyamakan terlebih dahulu dengan mengkalikan silang dan mengalihkan antara penyebut dan penyebut. Oke, dikali silang. 2 dikali silang dengan 3. 1 dikali silang dengan 4. Hasilnya, nah seperti ini ya. 2 dikali 3 per 4 kali 3 ditambah 1/4 per 4/3. Sudah itu kita hitung 2/3. 2 dikali 3 itu 6. Kemudian 4 dikali 3 12. Ditambah 1 kali 4 itu 4 per 4 kali 3. Nah, sudah penyebutnya sama, maka kita bisa langsung menjumlahkannya. 6 ditambah 4 yaitu 10. Sehingga nilai pecahan tersebut adalah 10/12. Lanjut soal kedua. 2/5 ditambah 4/8. Kita lihat penyebutnya. Kalau beda berarti kita harus menyamakannya terlebih dahulu dengan mengkali silang ya. Nah, ini sudah dikali silang. 2 dikali 8 per 5 kali 8 ditambah 4 kali 5 per 5/8. Hasilnya 2 dikali 8 itu 16. 5 dikali 8 itu 40. Ditambah 4 kali 5 itu 20 per 5 dikali 8 itu 40. Jadi nilai pecahannya yaitu 10/12. Lanjut ya. Soal yang kedua. Soal yang kedua, 2/5 ditambah 4/8. Kita kalikan silang dan menyamakan dahulu penyebutnya. Nah, itu dikali silang. Hasilnya 16/40 ditambah 20/40. Hasilnya
36 per 40. Nah, 36 per 40 ini sebenarnya bisa kita sederhanakan ya. Nah, udah. Selanjutnya yaitu pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Sama seperti penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, pengurangan pecahan berpenyebut berbeda pun harus disamakan dahulu penyebutnya. Nah, ini contoh soalnya. 2/4 dikurang 1/3. Oke, penyebutnya beda ya, 4 dan 3. Maka kita harus samakan dulu penyebutnya dengan mengkalikan silang. Nah, ini udah dikali silang, 2 dikali 3 dan 1 dikali 4. Kemudian 4 dikali 3. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian kalau dihitung 6 per 12 dikurang 4 per 12. Kira-kira berapa jawabannya? 6 dikurang 4 yaitu 2 per 12. Kerjakan soal di bawah ini. Ada 2 soal, 2 per 3 dikurang 1 per 4. Lihat penyebutnya belum beda sehingga kita harus menyamakannya terlebih dahulu dengan mengkalikan silang. Hasilnya seperti ini, 2 dikali 4 dikurang 2 dikali 4 per 3 per 4 dikurang 3 kali 1 per 3 kali 4. Jawabannya 8 per 12 dikurang 3 per 12. Hasilnya 5 per 12. Kemudian lanjut soal kedua. 5 per 6 dikurang 2 per 8. Oke, kita kalikan silang untuk menyamakan penyebutnya. 5 kali 8 per 6 kali 6 dikali 8. Hasilnya 40 per 48 dikurang 12 per 48. Hasilnya 28 per 48. Nah, thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Semangat terus dalam belajar. Jangan lupa nanti dipelajari lagi materi-materi yang ada di modul matematikanya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.